pasar hilang kumandange. Pasar kehilangan gaungnya, tidak lagi berisik, melainkan senyap. Jam berapapun pasar buka, belanja apapun dari manapun bisa. Siapakah yang membaca gejala sosial atau yang orang katakan sekarang sebagai ramalan ini? Dia adalah Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai dengan 1157. Jayabaya adalah raja yang membawa Kediri memasuki era kejayaan. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang, prasasti Talang, dan prasasti Jepun, serta Kakawin Baratayuda. Pada prasasti Hantang terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Hantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Nama besar Jayabaya masyhur di kalangan masyarakat Jawa. Namanya muncul dalam kesusastraan Jawa Mataram Islam sebagai Prabu Jayabaya, antara lain dalam serat Jayabaya Musarrar dan serat Prani Diwakyo. Dikisahkan Jayabaya adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna, dan keluarga Pandawa. Dikisahkan pula dalam serat Jayabaya Musarrar, pada suatu hari Jayabaya berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsujen. Dari ulama tersebut, Jayabaya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Jayabaya tersebut dapat diketahui kalau naskah serat Jangka Jayabaya ditulis pada zaman perkembangan Islam di Pulau Jawa. Apakah itu artinya Prabu Jayabaya sudah mengenal Islam? Allahu a'lam. Serat Jangkabaya koleksi Museum Radya Pustaka merupakan karya sastra Keraton Kasunanan Surakarta berdasarkan tulisan tangan Padma Susastra sebagai naskah tedaan atau salinan. Secara harfiah, jangka dapat diartikan sebagai petunjuk yang kemudian oleh masyarakat awam justru disalahartikan sebagai ramalan atau prediksi tentang masa depan. Sedangkan Jayabaya dapat dipisahkan menjadi dua suku kata, yakni Jaya yang berarti menang, berhasil, atau berjaya. Sedangkan Baya berarti beboyo atau suatu kekacauan keadaan yang membahayakan, dapat pula diartikan sebagai permasalahan. Maka di dalam serat Jangka Jayabaya ini menjadi Joyoboyo, Jayabaya sebagai tokoh sentral yang berhasil keluar dari bahaya. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Jayabaya, namun menurut Prabu Jangka atau penulis naskah tersebut dikatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar atau Musarrar karangan Sunan Giri Prapet, Sunan Giri ketiga pada tahun 1618. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya Kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singasari yang ditulis pada tahun 1613. Kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli adalah buah karya Pangeran Wijil pertama dari Kadilangu yang dikarang pada tahun 1743 Masehi. Jangka Jayabaya yang kita kenal sekarang ini adalah gubahan dari Kitab Musarrar yang sebenarnya untuk menyebut Kitab Asrar karangan Sunan Giri ketiga tersebut. Selanjutnya para bujangga di belakangnya juga menyebut nama baru itu. Kitab Asrar memuat ikhtisar atau ringkasan riwayat negara Jawa, yaitu gambaran bergantinya negara sejak zaman purbakala hingga jatuhnya Majapahit lalu diganti dengan Ratu Hakikat. Ialah sebuah kerajaan silam pertama di Jawa yang disebut sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa yang berlangsung antara 1478 sampai dengan 1481, yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak. Jangka Jayabaya yang sejatinya adalah jangka sebuah petunjuk hidup di kemudian hari ditarik ranah politik dan banyak kajian terfokus pada lahirnya Ratu Adil. Bahkan dimulai sejak Bung Karno 1930, beliau menukil ramalan Jangka Jayabaya dalam pidatonya yang populer Indonesia Menggugat.
Jangka Jayabaya masuk ke pusaran politik, ditarik untuk melegitimasi tindakan yang bersifat politis, hingga ada yang mempertanyakan apa sebenarnya motif dan tujuan penulisan Serat Jangkabaya. Apakah Serat Jangka Jayabaya murni merupakan pewahyuan mistik para pujangga dan spiritualis pada era Jawa Baru? Dan segala kecurigaan lain, termasuk kenapa peninggalan Kediri jatuhnya justru pada Mataram Islam. Admin tidak hendak mengajak berdebat. Silahkan timbang semua pertanyaan itu dengan bantuan wawasan dan naluri Anda. Admin hanya akan mengajak pemerhati sekalian menyimak isi materi ramalan atau tanda-tanda sosial ing wolak-wali ing zaman kolobendu. Sebuah materi yang bahkan kalau Anda yakin ini bukan perkataan tokoh sentral di dalamnya, tetap perlu dicatat bahwa naskah ini ditulis jauh sebelum adanya rel kereta api, pesawat terbang, atau sistem jual beli online yang ada sekarang. Ini menunjukkan ketajaman visi sang penulis, ketajaman mata batin sang penulis, atau tokoh sentral Jayabaya. Sobat Getiku, isi kembali cangkir kopi Anda. Kita simak ramalan Jangka Jayabaya setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Besuk yen wis ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi. Prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandang. Iku tondo yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Bumi saya suwe saya mekeret, sekilan bumi dipajeki. Jaran doyan mangan sambel. Wong wadon nganggo pakaian lanang, iku tondone yen wong bakal moni wolak-wali ing jaman. Akeh janji ora ditetepi, akeh wong wani mlanggar sumpah dhewe. Menungso padha seneng nyalah, ora ngindahke hukume Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Akeh menungso wong utamane duit, lali kamanungsan, lali kabecikan, lali sanak lali kadang. Akeh bopo lali anak, akeh anak wani nglawan ibu, nantang bopo. Sedulur podo cidro, keluarga podo curiga, konco dadi mungsuh. Akeh menungso lali asale, hukuman ratu adil. Akeh pangkat sing jahat lan ganjil, keh kelakuan sing ganjil. Wong apik-apik podo kepencil. Akeh wong nyambut gawe apik-apik podo krasa isin. Luweh utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepingin urip mewah. Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka. Wong bener tenger-tenger, wong salah bungah. Wong apik ditampik-tampik, wong jahat munggah pangkat. Wong agung kesinggung, wong ala kepujo. Wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kaprawirane. Akeh wong lanang ora duwe bojo, akeh wong wadon ora setya marang bojone. Akeh ibu padha ngedol anake, akeh wong wadon ngedol awake. Akeh wong ijol bebojo, wong wadon nunggang jaran, wong lanang linggih plangki. Rondo seuang loro, perawan seogo limo, duda pincang laku 9 uang. Akeh wong ngedol ilmu, akeh wong ngaku-ngaku. Jabane putih, jerone dadu. Ngakune suci nanging sucine palsu. Akeh bujuk, akeh lojo, akeh udan salah mongso. Akeh perawan tuwa, akeh rondo nglairake anak. Akeh jabang bayi lahir goleki bapakne. Agama okeh sing nantang, peri kamanungsan salah ilang. Omah suci dibenci, omah ala saya dipuja. Wong wadon lacur ing ngendi-endi. Okeh laknat, okeh pengkhianat. Anak mangan bapak, sedulur
mangan sedulur. Guru disatru, tonggo podo culigo. Kono kene saya angkara murka, sing weruh kebubuhan, sing ora weruh ketutuh. Besok yen ana peperangan teka saka wetan kulon kidul lan lor. Akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng. Wektu iku akeh dandang diunekake kuntul, wong salah dianggep bener, durjana saya sempurna. Wong lugu kebelenggu, wong mulya dikunjara. Sing curang garang, sing jujur kojul. Pedagang akeh sing keplarang, wong main akeh sing dadi. Akeh barang haram, akeh anak haram. Wong wadon nglamar wong lanang, wong lanang ngasorake derajate dhewe. Akeh barang-barang mlebu luang, akeh wong kaliren lan wudo. Wong tuku nglenik sing didodol, sing dodol akal okol. Wong golek pangan kaya gabah diinteri, sing kebat kliwat, sing telah sambat. Sing gede kesasar, sing cilik kepleset. Sing anggak ketunggak, sing wedi mati, sing nekat mbrekat. Sing jerih ketindih, sing ngawur makmur. Sing ngati-ati ngerintih, sing edan keduman. Sing waras nggagas, wong tani ditaleni, wong dura ula-ula. Polahe wong Jawa kaya gabah diinteri, endi sing bener endi sing sejati. Para tapa padha ora wani, padha wedi ngajarake piwulang adi. Salah-salah anemani pati. Tingkah laku orang Jawa seperti gabah ditampi, mana yang benar mana yang asli. Para pertapa semua tak berani, takut menyampaikan ajaran yang benar. Salah-salah dapat menemui ajal. Banjir bandang ono ngendi-ngendi, gunung jebluk tan anjarwani, tan angin peni, gehtinge kepati-pati, marang pandito kang oleh pati geni. Mergo wedi kepiak wedine sapa sira sing sayekti. Banjir bandang di mana-mana, gunung meletus tidak dinyana-nyana. Tidak ada isyarat terlebih dahulu. Sangat benci terhadap pendeta yang bertapa tanpa makan dan tidur, karena takut bakal terbongkar rahasianya siapa Anda sebenarnya. Pancen wolak-wali ing jaman, amnangi jaman edan ora kumanan. Sing waras podo gagas, wong tani podo ditaleni, wong dura podo ura-ura. Bejo-bejane sing lali, isih bejo kang eling lan waspodo. Sungguh zaman gonjang ganjing, menyaksikan zaman gila. Tidak ikut gila tidak dapat kebagian. Yang sehat pada olah pikir, para petani dibelenggu, para pembohong bersukaria. Beruntunglah bagi yang lupa, masih beruntung yang ingat dan waspada. Ratu ora netepi janji, musna kuwasa lan prabowone. Akeh omah dhuwur kutha, wong padha mangan wong, kayu gligan lan wesi hiya padha doyan. Dirasa enak kaya roti bolu, yen wengi padha ora bisa turu. Raja tidak bisa menepati janji, kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya. Banyak rumah di atas kuda, orang makan sesamanya. Kayu gelondongan dan besi juga dimakan. Katanya enak serasa kue bolu. Malam hari semua tak bisa tidur. Sing edan podo bisa dandan, sing ambangkang podo bisa nggalang omah gedong magrong-magrong. Yang gila dapat berdandan, yang membangkang semua dapat membangun rumah, gedung-gedung megah. Wong dagang barang sangsaya laris, bandane ludes. Akeh wong mati kaliren gisining panganan. Akeh wong nyekel bendo ning uriping sengsara. Orang berdagang barang makin laris tapi hartanya makin habis. Banyak orang mati kelaparan di samping makanan. Banyak orang berharta namun hidupnya sengsara.
Wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil, sing ora bisa maling digedingi, sing pinter duraka dadi kanca. Wong bener sangsaya tenger-tenger, wong salah sangsaya bungah. Akeh bondo musnah tan karuan larine, akeh pangkat lan derajat podo minggat tan karuan sebabe. Orang waras dan adil hidupnya memprihatinkan dan terkucil, yang tidak dapat mencuri dibenci, yang pintar juri jadi teman. Orang jujur semakin tak berkutik, orang salah makin pongah. Banyak harta musnah tak jelas larinya, banyak pangkat dan kedudukan lepas tanpa sebab. Bumi sangsaya suwe sangsaya mengkeret, sekilan bumi dipajeki. Wong wadon nganggo panganggo lanang, iku pertandane yen bakal nemoni wolak wali zaman. Bumi semakin lama semakin sempit, sejengkal tanah kena pajak. Wanita memakai pakaian laki-laki, itu pertanda bakal terjadinya zaman gunjang ganjing. Akeh wong janji ora ditepati, akeh wong langgar sumpahe dhewe. Menungso podo seneng ngalap tan anindake hukuming Allah. Barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci. Banyak orang berjanji diingkari, banyak orang melanggar sumpahnya sendiri. Manusia senang menipu, tidak melaksanakan hukum Allah. Barang jahat dipuja-puja, barang suci dibenci. Akeh wong ngutamakake royal, lali ka manungsane, lali ka beciane, lali sanak lali kadang. Okeh bopo lali anak, akeh anak mundung piung. Sedulur podo cidro, keluarga podo curiga. Konco dadi mungsuh, manungso lali asale. Banyak orang hamburkan uang, lupa kemanusiaan, lupa kebaikan, lupa sanak saudara. Banyak ayah lupa anaknya, banyak anak ngusir ibunya. Antar saudara saling berbohong, antar keluarga saling mencurigai. Kawan menjadi musuh, manusia lupa akan asal-usulnya. Hukuman ratu ora adil, akeh pangkat jahat jahil, kelakuan podo ganjil, sing apik podo kepencil, akarya apik manungso isin, luwih utama ngapusi. Hukuman raja tidak adil, banyak yang berpangkat jahat dan jahil, tingkah lakunya semua ganjil. Yang baik terkucil, berbuat baik manusia malah malu, lebih mengutamakan menipu. Wanita ngelamar prio, isih bayi podo bayi, sing prio podo ngasurake derajate dhewe. Wanita melamar pria, masih muda sudah beranak. Kaum pria merendahkan derajatnya sendiri. Wong golek pangan pindho gabah den interi, sing kebat kliwat, sing kasep kepleset, sing gede rame gawe sing cilik keceklik, sing anggak ketenggak, sing wedi podo mati, nanging sing ngawur podo makmur, sing hati-hati podo sambat kepati-pati. Tingkah laku orang mencari makan seperti gabah ditampi, yang cepat mendapatkan, yang lambat terpleset. Yang besar beramai-ramai membuat yang kecil terjepit, yang angkuh menengadah, yang takut malah mati, namun yang ngawur malah makmur, yang berhati-hati mengeluh setengah mati. Cino alang-alang keplantrang dibandem gendring, melu Jowo sing podo eling, sing tan eling miling-miling, melayu-melayu koyo maling kena tuping, eling mulih podo mancing, akeh wong injir, akeh centil, sing eman ora ketuman, sing ketuman ora eman. Cina berlindung karena dilempari lari terbirit-birit. Ikut orang Jawa yang sadar, yang tidak sadar was-was, berlari-lari bak pencuri yang kena tutup, yang tetap tinggal dibenci. Banyak orang malas, banyak yang genit, yang sayang tidak kebagian, yang dapat bagian tidak sayang. Selet-selete yang besok ngancik tutuping taun, sinungkalan dewa wolu, ngasto manggalaning ratu, bakal ono dewa ngejawantah apa ngawak menungso, opo surya podo betoro krisno, awatak Bolo Dewo, Agegaman Trisula Weda,
jinejer wolak-wali ing jaman. Wong nyilih balekake, wong utang bayar, utang nyowo bayar nyowo, utang wirang nyaur wirang. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krisna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Sedurunge ono tetenger lintang temukus lowo, ngalu-ngalu tumonjo ono kidul wetan bener, lawase pitung bengi, para esuk bener ilange, Bathara Surya jumedul, bebarengan sing wis mungkur, prihatine manungsa kelantur-lantur. Iku tandane putra Bathara Indrawus katon tumeka ing Arcapada ambebantu wong Jawa. Sebelumnya ada pertanda bintang pari, panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam. Hilangnya menjelang pagi sekali, bersama munculnya Bathara Surya, bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah tanda putra Bathara Indra sudah nampak datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Dunungane ono sikil Erbilawu sisih wetan, wetane Bengawan Banyu, ande dukuh pindo Raden Gatotkaca, arupa pagupon Dara Tunda 3. Kaya menungso Anglileda. Asalnya dari Gunung Lawu sebelah timur, sebelah timurnya Bengawan, berumah seperti Raden Gatotkaca, berupa rumah merpati susun 3, seperti manusia yang menggoda. Akeh wong dicakot lemut mati, akeh wong dicakot semut sirno, akeh swara aneh tanpa rupa, bolo prewangan makhluk halus podo baris, podo rebut beneri garis, tan kasat mata tan arupa, sing mandegani putrane Bathara Indra, agegaman Trisula Weda, momongane podo dadi nayaka perang, perange tanpa bolo, sekti mandraguna tanpa waji-aji. Banyak orang digigit nyamuk mati, banyak orang digigit semut mati, banyak suara aneh tanpa rupa. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar, tak kelihatan tak berbentuk. Yang memimpin adalah putra Bathara Indra, bersenjatakan Trisula Weda. Para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa ajimat. Apa para pangeraning perang tanpa ko anggoning nyandang, ning iyo bisa nyembadani ruwet rentenging wong sak pirang-pirang, sing podo nyembah reca ndaplang, Cina eling sih kaling pinaringan sabdo yang gidrang-gidrang. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi kerutan orang banyak yang menyembah arca terlentang. Cina ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah, lalu melompat ketakutan. Putra kinasih swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, hiyo Yayi Bathara Mukti, hiyo Krisna, hiyo Heru Mukti, mumpuni sekabehing lagu nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan, kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saeko Proyo, kinen ambantu menungso Jawa podo asesanti Trisula Weda, landepe Triniji Suci, bener jejeg jujur, kandhereake sabdo palon lan noyo genggong. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kyai Bathara Mukti, Ya Krisna Ya Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran ilmu, memotong tanah Jawa kedua kali, ngerahake jin dan setan. Seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya bersatu padu, membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar lurus jujur, didampingi sabdo palon dan noyo genggong. Pendak suro nguntopo kumoro, kan wus katon nembus dosane, kadepake ngarsaning sang kuwasa, isih timur kaceluk wong tuwa, paringane Gatotkaca sayuta. Tiap bulan suro sambutlah Kumara yang sudah tampak menebus dosa. Di hadapan sang maha kuasa, masih muda sudah dipanggil orang tua, warisannya Gatotkaca sejuta. Idune idu geni, sabdane malati, sing bergendul mesti mati, ora tuwa enom podo dene bayi.
Wong orang dayani nyuwun opo bae mesti sembodo. Dari sabdo ora gentalan dino. Bejo-bejane sing yakin lan tuhu setya sabdaniro tan kersa sinuyudan wong sak tanah Jawa. Nanging inung pilih-pilih sopo. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti terbukti. Ia membantah pasti mati. Orang tua, muda maupun bayi. Orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta menaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Waskita Pindho Dewa bisa nyumurupi lahir Mbahira Buyutira Canggahira. Pindho lahir barang sedina, ora bisa diapusi merga bisa maca ati. Wasis ugi Waskita ngerti sadurunging winarah. Bisa pirsa Mbah Mbahira angawuningani jantraning jaman Jawa. Ngerti garisi siji-sijining umat tangkeuran sesuruping zaman. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan canggah Anda. Seolah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Mula den upadinen sinatrio iku wustan apopo tan bibi lolo. Awus aputus weda Jawa, mung angandelekake Trisula. Landheping Trisula pucuk kegawe pati utawa utang nyawa, sing tengah sirik gawe kapitunaning liyan, sing pinggir-pinggir tolak colong njupuk winanda. Oleh sebab itu carilah satria itu, yatim piatu tak bersanak saudara. Sudah lulus weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain. Yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Sirik den wenehi ati malati bisa kesiku. Senenge anggodo aja jaluk coro nisto. Ngertiyo yen iku coba, ojo kaino. Ono beja-bejane sing den punduti, ateges jantrane kamong siro sebrayat. Pantang bila diberi, hati mati dapat terkena kutukan. Senang menggoda dan minta secara nista. Ketahuilah bahwa itu hanya ujian, jangan dihina. Ada keuntungan bagi yang dimintai, artinya dilindungi anak sekeluarga. Ing ngarsa begawan, dudu pandita sinebut pandita, dudu dewa sinebut dewa. Kaya dene menungso, dudu siji daya kajawakake kanthi jlentreh. Gawang-gawang terang drandang. Di hadapan begawan bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Bukan kekuatan lain diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Ojo ngumun, ia iku putrane Bathara Indra, kang pambayun tur isih kuwasa nundung setan. Tumurune Tirta Braja Musti pisah kaya ngunduh. Ia siji iki kang bisa paring pitutuh marang jarwane Jangka Kalaningsun, tan kena den apusi, merga bisa manjing jroning ati. Ana menungsa kaiden ketemu, uga ana jalma sing durung mangsane. Aja sirik, aja gelo, iku dudu wektunira nganggo simbol ratu tanpa makuta. Mula sing menangi enggalo den leluri, aja kongsi jaman kendhata. Madhepa den mari kelu, bejo-bejane anak putu. Jangan heran, jangan bingung, itulah putranya Bathara Indra yang sulung dan masih kuasa mengusir setan. Turunnya air Braja Musti pecah memercik. Hanya satu isi yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan petunjuk saya. Tidak bisa ditipu karena dapat masuk ke dalam hati. Ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya. Jangan iri dan kecewa, itu bukan waktu Anda memakai lambang ratu tanpa mahkota. Sebab itu yang menjumpai segeralah menghormati. Jangan sampai terputus, menghadaplah dengan patuh. Keberuntungan ada di anak cucu.
Iki dalan kanggo sing eling lan waspada ing zaman kala Bendu Jawa. Aja nglarang dalem ngleluri wong aping awak dewa. Cures ludes sangka praja Jilma Kumara. Aja kleru Pandhita Samusana. Larinan Pandhita Asenjata Trisula Weda iku ya pinaringaning dewa. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala Bendu Jawa. Zaman melarang dalam menghormati orang berupa dewa yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru menjadi dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Itulah pemberian dewa. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka, merga adiling pangeran wis teka. Aratune nyembah kawula, angagem Trisula Weda. Para pandhita ya padha muja, ya iku momongane Kaki Sabda Palon. Sing wis adu irang nanging kondang, genau kacetha kanthi jinglang. Nora ana wong resula kurang, yaiku tandane kala Bendu wis minggir. Centi wektu jejering kala mukti, andayani indering jagat raya. Podo asum bekti, menyerang tanpa pasukan. Bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabda Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala Bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semua menaruh rasa hormat yang tinggi. Demikian tadi isi bait 1 sampai dengan 173 pitutur dalam Jangka Jayabaya. Dikurangi bait 152 sampai dengan 156 yang memang dari naskah sumbernya hilang atau tidak ada. Jalani hidup sebagaimana biasa, laksanakan tugas dan kewajiban secara optimal. Yakinlah Tuhan tidak akan salah dalam membuat keputusan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal, menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabina naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya, jadi sejarah secara umum kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah,